selamat pagi Linda. Selamat pagi Sobat Meriaset semua. Hari ini kita akan bahas update result dari Astra International. Next. Ya, untuk hasil Astra ini kita akan bahas secara kuartalan dan juga kumulatif. Jadi yang pertama kita secara kuartalan dulu. Astra total mengalami penurunan sebesar 3% quarter on quarter dan 0,8% year on year. Penurunan terbesarnya dari segmen otomotif dengan penurunan sekitar 9,9% quarter on quarter dan juga 9,9% year on year. Untuk HMCE atau heavy equipment-nya juga mengalami penurunan, tetapi tidak begitu tajam, hanya 0,9% Q on Q dan 8% year on year. Segmen yang menjadi menarik adalah segmen financial service, agriculture, dan juga segmen lainnya, di mana peningkatan pendapatan ada terlihat di kuartal ini. Dan kita ngelihat sebetulnya karena kontribusi yang masih relatif kecil, maka tidak begitu berdampak besar ke total pendapatan. Secara kontribusi, otomotif dan HMCE masih menjadi kontributor terbesar ya. Untuk earning before tax, kita lihat bahwa adanya penurunan secara year on year sebesar 11%, tapi peningkatannya sekitar 7,9% quarter on quarter. Ini kita lihat karena adanya penguatan financing income yang cukup tinggi dan juga dari segmen lainnya. Dengan demikian, net profit-nya pun mengalami penguatan secara kuartalan sebesar 9,3% Q on Q, tapi pelemahannya secara year on year sebesar 9,9% ya. Untuk net profit-nya dari segmen otomotif dan juga HMCE, kita melihat ada peningkatan yang cukup baik. Next. Ini adalah angka financial highlight dari Astra untuk kuartal kedua di tahun 2024. Angka yang jadi menarik di sini adalah dari gross profit yang cukup baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Kita lihat ini dikarenakan cost efficiency method mereka sehingga cost of revenue dapat diturunkan. Dengan demikian juga akan trickle down ke net profit, di mana net profitnya ada peningkatan 9,3% Q on Q dan net profit attributed to parent-nya sekitar 12,4%. Jadi overall sebetulnya kinerjanya walaupun masih cukup lemah dibandingkan tahun lalu, tapi masih jauh lebih baik dari perkiraan kita. Next. Untuk hasil secara kumulatif, pendapatan mengalami penurunan sebesar 1,5% year on year. Earning before tax mengalami penurunan sebesar 13,1% year on year, cukup drastis, menjadi 24,9 triliun. Ini kita bisa atribusikan adanya peningkatan financing cost yang cukup besar ya. Ada peningkatannya sekitar 68%. Dengan demikian net profit pun mengalami penurunan sebesar 12,8% menjadi 15,8 triliun. Jadi kalau kita lihat secara segmental, kita juga bisa melihat kontributor utamanya sekarang ada di otomotif, di mana sejak tahun lalu dan berapa kuartal sebelumnya, kontributor utamanya dari Astra ini dari HMCE-nya ya. Jadi yang menarik juga adalah dari segmen financial service-nya, di mana ini ada peningkatan menjadi 15,9 triliun. Ini karena ada peningkatan loan size, biarpun volumenya ada penurunan ya. Volume penurunan ada dikarenakan segmen otomotif dan segmen HMCE performanya kurang begitu bagus di first half 2024. Untuk untuk earnings before tax-nya dan juga net income ini mengalami penurunan semuanya dan juga dengan demikian marginnya pun juga ada penurunan. Next. Ini adalah angka paruh pertama 2024 secara detail berdasarkan run rate rata-rata 3 tahun pendapatan bersih laba kotor, earning before tax, net profit dan net profit attributed to parent company ini masih sesuai dengan perkiraan kita atau inline ya. Sementara laba operasional mengalami below run rate-nya dibandingkan run rate 3 tahun terakhir. Overall kinerjanya cukup baik untuk Astra pada paruh pertama ini, biarpun angkanya masih lebih kecil dibandingkan angka tahun lalu. Next. Sekarang kita akan update sedikit tentang penjualan mobil ya pada bulan Juli ini. Wholesale for wheels untuk Juli 2024 mencapai 74.160 unit. Ini peningkatan 1,7% month on month dan penurunan 7,9% year on year. Meskipun masih lebih rendah secara year on year, terdapat perbaikan bertahap secara month on month dan juga year on year jika dibandingkan dengan awal 2024. Secara kumulatif, total wholesale for wheel untuk 7 months ini atau kumulatifnya tercatat sebanyak 482.000 unit. Ini penurunan 17,5% year on year dibandingkan dengan 7 months 23. Untuk brand Toyota dan Daihatsu tetap menjadi pemimpin dan runner-up. Total penjualan mobil masing-masing menjual sekitar 27.126 untuk Toyota dan untuk Daihatsu sekitar 13.910 ya. Pangsa pasar Toyota ada 36% dan pangsa pasar
selanjutnya Daihatsu ada 18,8%. Honda berada di posisi ketiga dengan pangsa pasar 8,4%, diikuti oleh Mitsubishi 7,5%, dan juga Suzuki di 7,3%. Untuk bulan Juli 2024 ini kami cukup terkejut ya dengan pertumbuhan Manon Money yang justru lebih lemah dari perkiraan kita. Karena ekspektasinya pertumbuhannya harusnya jauh lebih baik untuk bulan Juli dikarenakan adanya acara Gias yang sejak dulu mendorong penjualan mobil. Namun meskipun penjualannya lebih rendah dari tahun lalu, kita melihat adanya tren pembalikan dalam penjualan mobil di Indonesia yang akan tetap berlanjut. Dengan demikian kita masih mempertahankan target penjualan mobil kita untuk full year 2024 di 852.000 ya, dengan run rate yang sekarang di sekitar 56,6%. Next. Ya, ini adalah detail dari penjualan wholesale four wheel pada bulan Juli. Secara one-on-one ada pertumbuhan biarpun year on year mengalami pelemahan ya. Untuk angka 7 month 24 masih di bawah secara persentase terhadap tahun lalu, sekitar 17,5%. Next. Sedikit untuk outlook EV di Indonesia ini masih cukup positif. Kita melihat adanya peningkatan penjualan BEV dan HEV. HEV mengalami peningkatan menjadi 4.947. Ini peningkatan sekitar 21,9% ya. Ini juga kita melihat penetrasi HEV untuk di bulan Juli ada di sekitar 6,7% peningkatannya cukup baik. Kalau untuk BEV juga mengalami peningkatan sekitar 12% month-on-month, lebih rendah sebetulnya. Dan penetrasinya udah mencapai angka 5,8%. Overall pertumbuhan EV masih cukup sehat di Indonesia dan kita ekspektasikan dengan adanya pemain baru seperti BYD ini dapat meningkatkan penjualan EV ke depan. Next. Nah, jadi untuk second half 24 apakah yang kita bisa ekspektasikan ya buat second half ini? Kalau kita melihat sebetulnya ada banyak faktor. Faktor pertama adalah Gias. Jadi kalau kita lihat penjualan Juli dan Agustus, menurut kita akan didorong oleh Gias. Secara historis penjualan melonjak sebesar 10-11%. Tapi kalau kita lihat bulan Juli kemarin, emang peningkatannya masih lebih soft ya, sekitar 1%. Jadi kita akan melihat lagi ke Agustus apakah penjualannya ada perbaikan atau tidak. Penjualan September kita rasa juga akan didorong oleh seri-seri Gias yang lainnya, yaitu Gias Surabaya, Bandung, dan Semarang. Secara historis ada peningkatan 5-6%. Di Oktober ekspektasi kita menjadi relatively flat, tapi kalau untuk November dan Desember sebetulnya diperkirakan akan meningkat karena lebih banyak diskon yang akan diberikan untuk mengosongkan inventory 2024 untuk mempersiapkan masuknya model-model tahun 2025. Next. Ya, jadi meskipun proyeksi laba bersih Astra-nya lumayan rendah dan overall-nya juga kurang begitu baik dibandingkan tahun lalu, tapi karena adanya pembaikan kinerja di first half 2024 ini, outlook kita tetap optimis ya. Kita melihat kinerja second half akan membaik, didorong oleh Gias dan juga diskon akhir tahun. Segmen HMC juga tetap kuat, sementara agriculture business juga menurut kami masih akan relatively soft ya. Untuk layanan keuangan kita project sebetulnya pertumbuhannya cukup baik karena adanya pemulihan segmen otomotif di second half ini. Untuk segmen lainnya seperti IT, infrastruktur, dan properti, kemungkinan besar akan tumbuh, tapi kontribusinya masih sangat kecil dan untuk berdampak signifikan terhadap total revenue-nya Astra. Dengan ini semua kita tetap merekomendasikan buy untuk Astra dengan target harga di 6.050. Kita merasa Astra ini masih dalam valuasi yang sangat terdiskon dengan ekspektasi yang penurunan suku bunga pada bulan depan dan juga pemulihan penjualan mobil di paruh kedua 2024. Kami mengekspektasikan kinerja Astra ini juga akan makin baik ya. Sekian presentasi saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Glenda.